kantornya Pak Asrori. Kebetulan di kantor ini sekarang kita juga sudah mempunyai firma, yaitu firmanya Legal Hukum ANDFH. Nah, kemudian untuk pagi ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai penting nggak sih perjanjian pranikah itu. Nah, kemarin kan kita ada advokat yang dengan Mas Komarudin ya. Sekarang ini ada advokat juga dari Legal Hukum ANDFH dengan Mas Febrian. Baik, saat ini saya akan bertanya ke Mas Febrian. Ya. Seberapa penting sih perjanjian pranikah itu menurut Mas Febrian? Sangat penting karena kembali lagi kan perjanjian pranikah itu bukan hanya mengatur soal harta bersama, tapi juga ada orang-orang yang di perjanjian pranikah itu memuat tentang peran suami istri dan tentang ketika jadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di perjanjian pranikah disebutkan suami tidak menafkahi, ini menghilang, nanti di klausul disebutkan bercerai. Terus nanti ketika suami ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, nanti istri bisa bercerai dengan dasar perjanjian. Lalu ketika kaitannya dengan harta bersama, itu nanti kan dalam kehidupan rumah tangga kan nanti pada saat menjalaninya itu pasti salah satu ada yang berhutang, entah untuk beli rumah, entah untuk beli mobil. Nah, saat berhutang tersebut baiknya ada perjanjian pranikah juga, karena nanti hutangnya akan dipisahkan, jadi bukan hutang bersama lagi. Nah, untuk pembuatan penyusunan perjanjian pranikahnya itu bisa sebelum menikah atau selama pernikahan. Tapi saran saya sih sebisa mungkin sebelum pernikahan segera dibuat perjanjian pranikah. Poin-poinnya kembali lagi tentang harta bersama, tentang peran suami, tentang hal-hal yang tidak dikehendaki oleh suami istri, seperti suami tiba-tiba kabur, suami tiba-tiba tidak menafkahi. Nanti kan di perjanjian pranikah dimuat bahwa istri wajib berhak mencerai suami ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, juga sebaliknya. Kalau gini, kalau biasanya orang yang melakukan perjanjian pranikah itu kan ya maaf, sebenarnya pendidikan untuk tingkat pendidikan kan kalau misalnya seperti kita mungkin paham, tapi mungkin kebanyakan misalnya janjol sewu kalau kita dapat dari desa kemungkinan, terus calon mertua kita kalau kita ingin melakukan perjanjian pranikah kan biasanya ada yang bilang, apa sih perjanjian pranikah, harta kan nggak dibawa mati, seperti itu. Nah, ada beberapa kayak stigma gitu kalau perjanjian pranikah itu si cewek terkesan matre, seperti itu. Jadi sebenarnya itu tergantung pola pikir ya, karena kan perjanjian pranikah itu mengamankan hak masing-masing pasangan, baik itu hak harta, baik itu haknya dia sebagai suami ataupun sebagai istri. Jadi para pasangan itu seharusnya memberi pengertian kepada orang tua. Ini juga bukan soal harta, ini soal kita juga, ini hal yang harus dilakukan. Nanti kalau sudah hal yang tidak diinginkan, nanti kan biar akibatnya tidak terlalu parah gitu. Ya, mungkin Mas Asoli ada tambahan? Iya ada Mbak. Kalau perjanjian pranikah sebelumnya itu sudah diatur di dalam KAD pasal 9. Perjanjian itu mau dilaksanakan lewat penetapan bisa, lewat penetapan juga bisa. Jadi tergantung kesepakatan perjanjian tersebut. Seperti itu. Kan yang sering terjadi kan suami istri, tanahnya dibeli atas nama istri, jadi istri merasa aman, padahal nggak ada perjanjian pernikahan. Padahal itu intinya pada saat pernikahan itu ya atas nama suami saja atau atas nama istri itu tetap termasuknya harta bersama, karena di undang-undang kan harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, untuk menjual tanah tersebut kan harus bersetujuan dua orang. Ketika ada perceraian, tanah itu harus dibagi dua. Jadi tanah atas nama istri saja itu tidak bisa memisahkan harta tersebut. Harta tersebut tetap harta milik bersama. Jadi memang harus melalui perjanjian pranikah dahulu. Nanti kan di perjanjian pranikah disebutkan bahwa harta yang diperoleh dari jerih payah suami dan dinikmati suami saja nanti bisa jadi hak milik suami saja ketika ada perceraian. Lalu ketika misal si
suami punya PT gede banget kan, jadi bukan pilot. Ternyata suami tersebut mengajukan PG, yaitu personal garansi, di mana bukan hanya harta PT-nya saja yang kena pilot, cuma harta pribadi suami juga kena pilot, sehingga itu juga bisa kena kalau belum ada perjanjian pranikah. Jadi ketika ada perjanjian pranikah, nanti kan kalau namanya suaminya pilot, jadi istri nggak ikut pilot, jadi istri masih aman, hartanya masih aman, istrinya juga masih aman, seperti itu. Ya, berlaku juga kalau yang suaminya ini politikus ya, yang nyalek itu. Jadi kan kalau misalnya ada perjanjian pranikah itu sebenarnya untuk mengamankan. Nah, sekarang saya tanya Mas Asrori, misalnya nih ada cewek yang meminta Mas Asrori untuk melakukan perjanjian pranikah dan Mas Rian juga. Apakah Mas Asrori sama Mas Rian itu masih berpikiran si cewek ini matre atau gimana seperti itu? Ini Mbak, kita kasih analogi dulu supaya nanti saya orang itu apa sih status, bagaimana cara menghitung itu tuh penting, cara menghitung hasil data bersama itu. Misalkan contoh ini, kita punya rumah tetapi hasil dari kredit, kadang-kadang gitu. Jadi waktu sebelum menikah itu punya cicilan selama 4 tahun atau 5 tahun, sedangkan cicilannya itu sampai 20 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu mereka berdua itu melakukan pernikahan, terus melakukan perjanjian. Artinya bagaimana cara menghitungnya? Apakah nanti pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah sisa sebelum perkawinan itu kan 5 tahun, tinggal dikali setelah menikah itu dihitung data bersama itu, begitu. Setelah menikah baru dihitung kan? Ya, karena hitungannya itu terpisah. Jadi jangan sampai nanti pola berpikirnya apakah cicilan sebelumnya itu masuk hitungan harta bersama atau tetap dihitung terpisah. Nah, kalau cicilannya 5 tahun itu sebelum menikah, artinya itu harta bawaan, bukan harta bersama. Ini teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya mengenai bagaimana sih cara menghitung untuk melakukan perjanjian pranikah, itu coba bisa kita bantu, bisa menghubungi kami juga. Kita kantornya di Semarang, di Jalan Sinar Lestari, di Lamongan juga ada. Kemudian yang satu lagi kita juga ada di Batam. Sekarang ini saya mau tanya ke Mas Asrori sama Mas Renggian. Kalau untuk perjanjian pranikah sendiri itu ada nggak sih sebenarnya dasar hukumnya, dan kan takutnya itu nanti dikira kita yang mengada-ngada, di kota dia memang berpendidikan seperti itu. Nah, makanya itu ada nggak sih sebenarnya dasar hukum perjanjian pranikah Dalam KHI ya, perjanjian pranikah pasal 29 salah ini kan 1 sampai 4. Jadi di situ sudah jelas terkait dengan perjanjian perkawinan itu sudah diatur dalam KHI, sehingga masyarakat untuk melakukan perjanjian itu bisa tapi sudah bisa sebelum melalui pengadilan penetapan atau melalui notaris pusat, kedua-duanya bisa. Alangkah baiknya kalau orang awam dan umum kalau acara yang bisa sehingga lebih mudah ya. Terus ini saya tanya, apakah di KHI itu juga mengatur apa saja sih poin-poin yang harus diatur di perjanjian pranikah seperti itu, atau kalau perjanjian seperti itu kita yang menentukan poin-poinnya sendiri?
sebenarnya begini, di undang-undang tidak mensyaratkan langsung ya poin-poin. Jadi di undang-undang perkawinan, baik HIR, baik sebenarnya KUHP, baik KHI itu intinya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan norma. Jadi ada rambu-rambunya, tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan memenuhi syarat-syaratnya perjanjian di pada KUHP. Jadi kita yang menentukan, karena kembali lagi kan perjanjian itu adalah undang-undang yang berlaku bagi para pihak. Jadi untuk poin-poinnya kita yang menentukan, cuma harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Edian. Nah, jadi ternyata untuk teman-teman semua ini ternyata memang perjanjian pranikah itu memang diatur dalam KHI, kemudian juga bisa KUHP ya. KHI kemudian bisa dilakukan melalui penetapan undang-undang perkawinan ada juga ya? Ada juga. Oh, di undang-undang perkawinan juga ada juga. Karena putusan MK yang nomor 69 yang kan ada sebelumnya kan pranikah hanya sebelum menikah saja, tapi sejak ada putusan MK nomor 69 tahun 2015, jadi perjanjian pernikahan setelah Setelah menikah pernikahan itu bisa. Cuma tidak disarankan oleh kami karena ini kan tetap setelah menikah ada harta dan utang yang berjalan, jadi segera mungkin sebelum menikah Sebelum menikah. ya. Ya untuk para perempuan ini juga yang mempunyai calon suami kaya raya, punya PT, terus juga calon politikus, sebaiknya mengamankan dirinya, bukan dirinya sih sebenarnya, tetapi agar hutangnya itu nanti tidak kena imbasnya. Jadi hutang bersama. Jadi hutang bersama ya. Jadi segera. Oke, baik. Untuk bincang pagi kali ini saya akhiri ya Pak ya, karena kan kita juga ada keperluan lain setelah ini ya Pak ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum